Halo semuanya, coba bayangin kalian sedang berlayar menggunakan kapal layar dari titik A ke titik B. Lalu, angin berhembus dari belakang kapal atau titik A. Tentu saja, kapal akan dengan mudah melaju ke depan. Tapi, bagaimana jika angin datang dari arah depan kapal atau titik B? Apakah kapal tetap bisa berlayar ke depan menuju titik B? Secara logika mungkin sangat sulit untuk melaju ke depan dikarenakan satu-satunya energi pendorong kapal adalah angin, sehingga jalannya kapal sangat tergantung pada arah angin yang berhembus. Tapi jangan khawatir, nenek moyang kita yang sangat pintar sudah berlayar dari zaman dahulu dan menyelesaikan masalah ini. Lalu, bagaimana kapal bisa berlayar melawan arah angin? Sebelum kami menjawab, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aufa Sanuzarofik dengan NIM 122220097 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Perkenalkan, nama saya Syuhada Rantisi, NIM 122140092, Prodi Teknik Informatika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sekar Afriliza Putri dengan NIM 122140108 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adriana dengan nomor induk mahasiswa 12222200089 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Halo, perkenalkan nama saya Edwin Deran Hasanuddin dengan NIM 122140111 dari Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Iksan Zulmi Pradana dengan NIM 12222201111 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Teori dasar hukum Bernoulli. Kalian tahu nggak sih hukum Bernoulli itu ditemukan oleh siapa? Nah, hukum Bernoulli itu ditemukan oleh Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Dia itu adalah seorang matematikawan dan fisikawan yang lahir di kota Groningen, Belanda, dan meninggal di Basel, Swiss. Ada salah satu pemikirannya yang penting dalam bidang fisika adalah prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran fluida karena tekanan. Prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, berikut adalah rumus hukum Bernoulli, yaitu P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Sebelum melangkah lebih jauh, penerapan hukum Bernoulli pada kapal tidak beda jauh dengan penerapannya dalam pesawat terbang. Ketika diterapkan pada pesawat terbang, airfoil atau sayap pesawat harus mendapatkan tekanan yang lebih besar ke atas dan mendapatkan kecepatan angin yang lebih besar di atas sayap daripada di bawah sayap. Dengan begitu, sayap pesawat akan menghasilkan gaya ke arah atas dan membuat pesawat lepas landas. Cara kerja hukum Bernoulli pada kapal layar. Tiupan angin dari arah timur laut akan membuat kapal meneruskan angin ke arah yang berlawanan, dan kapal akan menghasilkan vektor ke arah barat laut. Keel akan membuat vektor ke arah timur laut dengan memanfaatkan arus air laut yang menyebabkan kapal menjadi bergerak ke arah utara. Karena adanya gabungan dari dua vektor yang disebabkan oleh layar dan keel pada kapal layar, dengan begitu kapal akan bergerak ke arah utara, atau dapat kita simpulkan kapal dapat berlayar secara lurus. Keunikan dan kelemahan pada alat. Keunikan pada alat ada di layar kapal yang berbentuk segitiga. Apabila layar kapal bukan segitiga, melainkan contoh persegi, maka angin yang masuk ke bagian layar tidak sempurna dibandingkan dengan layar kapal yang berbentuk segitiga. Hal ini yang menyebabkan arah kapal tidak dapat berjalan dengan sempurna.
Untuk kapal layar sendiri dibagi dengan dua bagian layar kapal. Yang pertama layar kapal utama dan layar kapal tambahan. Untuk layar kapal utama bertujuan untuk menentukan arah mata angin yang akan dituju. Selanjutnya layar kapal tambahan berfungsi sebagai memberikan kecepatan pada angin yang membuat rongga atau jarak antar layar kapal bergerak maju sesuai dengan arah mata angin yang dituju. Kelemahan pada alat ada yang dinamanya no-go zone. No-go zone sendiri menyebabkan kapal tidak dapat bergerak dengan sempurna apabila angin yang didapat datang dari arah depan kapal. Untuk yang menyebabkan kapal dapat bergerak dengan sempurna atau maju ke depan, yaitu adalah arah angin harus masuk dan datang dari sekitar kapal atau membuat sudut lebih miring 45 derajat sehingga kapal dapat bergerak maju dengan sempurna. Jadi nih, kapal ini bisa jalan karena dapat angin dari sana. Nah, dia menghasilkan vektor ke sana, tapi ada killnya di bawah yang membuat gaya yang ke sana malah jadi ke sana. Kira lurus ke depan. Gitu. Bentar. Kesimpulan dari percobaan alat peraga yang kita buat, kita dapat membuktikan bahwa adanya hukum Bernoulli yang bekerja pada kapal layar dengan adanya gabungan dua vektor dari layar dan kel, sehingga kapal dapat bergerak dengan lurus. Jadi, jawabannya adalah kapal layar bisa berlayar melawan arah mata angin yang dipengaruhi oleh layar yang dapat diatur dan juga kill yang terdapat di bawah kapal. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.